Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinnya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat. Bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, berapa kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan dan orang boleh koring. Silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Nah, itulah teman-teman, kenapa sekarang ini di pemerintahan, di internal banyak juga yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena itu transparansi, budgeting, semua itu, atau orang-orang yang suka memotong, apalah istilahnya memotong kue lah, nggak suka dengan program itu. Karena apa? Mereka tidak bisa menikmati atau mencicipi, mengutil uang-uang rakyat, nggak bisa dengan cara seperti itu. Makanya akhir-akhir ini ada buzzer, ada orang-orang yang ingin menjelekkan atau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Ada seseorang yang mengakunya fans berat Kang Deddy Mulyadi. Dia datang ke Lembur Pakuan dan mengaku tanggapannya itu tidak diterima dengan baik. Ya iyalah, yang datang ke situ setiap harinya ratusan, bro. Wajarlah Kang Deddy memprioritaskan yang urgent dan penting terlebih dahulu. Oke teman-teman, gimana informasinya? Kita langsung saja lihat ke videonya. Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi, lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Setiap hari 600 sampai 700 orang datang ke Lembur Pakuan untuk mengisi daftar antrian di layanan aduan. Antrian sebatas antrian, isian sebatas isian, tanpa solusi. Mayoritas setelah mengisi dan juga antri yang cukup panjang, warga yang datang tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Daripada semakin menambah kuota PHP, di stop aja Kang Deddy, stop aja untuk membuka layanan aduan tersebut. Waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh warga-warga yang datang ke Lembur Pakuan tidaklah sedikit. Dan kalau kenyataannya itu menghasilkan hanya sebatas harapan, lebih baik di stop. Assalamualaikum, sampurasun, lijeng enjing wargi Jabar. Semoga di hari Minggu ini hari yang membawa kebahagiaan bersama keluarga. Bagi yang belum keluarga, tetap bahagia bersama pasangannya. Bagi yang belum punya pasangan, belum laku, belum punya pacar, bahagia bersama hatinya.
Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet dimanapun berada. Selamat berlibur dan selamat menjalankan ibadah bagi mereka yang melaksanakan ibadah pergi ke gereja di hari Minggu. Hari ini saya tidak berolahraga karena setelah malam kegiatan di Kota Bekasi, pagi hari ini menuju Cibubur untuk menghadiri acara Muharaman di Masjid Raya Cibubur. Semoga pagi hari ini membawa berkah bagi semua. Dan saya juga mohon maaf ya kalau belum bisa menangani seluruh keluhan warga. Itu yang pertama. Yang kedua, juga saya mohon maaf yang pergi ke Lemur Pakuan itu tidak bisa bertemu dengan saya. Pertama, saya juga banyak kegiatan di luar. Yang kedua, antrian orang datang ke Lemur Pakuan, baik yang berkunjung wisata maupun yang mengadu berbagai hal. Setiap hal itu ratusan. Kalau saya harus menerima satu-satu, waktu saya habis hanya untuk menerima keluhan orang untuk datang. Untuk itu, staf saya itu biasanya memilah mana yang harus ditangani hari ini, mana yang bisa ditangani, dan mana yang tidak mungkin ditangani. Semuanya kami memberikan layanan secara optimal, tetapi bisa jadi layanannya belum maksimal untuk kepentingan semua karena terlalu banyaknya orang mengeluh dan mengadu. Untuk itu, saya mohon maaf apabila seluruh keluhan, seluruh pengaduannya tidak bisa kami kabulkan semuanya. Untuk yang menangani kasus-kasus hukum, biasanya kami langsung menyerahkan kepada tim pengacara Jabar Istimewa. Sudah banyak yang selesai sampai pengadilan, sudah banyak pengaduannya yang ditangani oleh kepolisian sampai pihak yang diadukannya ditahan dan mendapat vonis. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf apabila tidak semua keluhan kami bisa menanganinya karena jumlah keluhannya sangat banyak. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya, bahagia selalu. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Kang Deddy Mulyadi memang membuka posko pengaduan, tapi Kang Deddy Mulyadi juga nggak seharusnya nggak bisa nongkrong terus di situ. Habislah waktu Kang Deddy kapan kerjanya kalau harus nongkrong menerima semua pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Dan ada stafnya, dan stafnya juga diperintahkan untuk memilah mana dulu nih yang urgent, yang kedua mana dulu yang harus diprioritaskan, dan yang ketiga mana nih yang benar-benar tidak bisa untuk diatasi. Semua itu ya memang Kang Deddy itu namanya juga manusia biasa, gak semua problem bisa diatasi, tapi setidaknya dengan membuka posko pengaduan Kang Deddy Mulyadi ini jadi tahu juga gitu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu kalau ada statement yang udahlah tutup saja posko itu yang mengaku-ngaku sebagai fans Kang Deddy Mulyadi, kalau kata saya buat kalian nih para buzzer yang sudah datang ke Lemur Pakuan untuk mengadukan suatu pengaduan dan masih belum ditanggapi, ya sabar. Tapi kalau sekarang malah komplain perihal uang transport, uang makan, ya kenapa kalian harus datang ke Lemur Pakuan? Diam aja di rumah, gak usah mengadukan sesuatu. Yang namanya kita mengadukan sukarela juga. Gak harus dong kita hitung-hitungan seperti itu. Itu kan salah kalian juga kalau ujung-ujungnya hitung-hitungan seperti itu. Bahwa hari ini apapun komplain, itu komplainnya ke gubernur. Tidak heran sih semua orang sekarang seperti bergantung sama KDM. Karena setiap permasalahan yang mereka alami seolah-olah mudah diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Berbeda lagi halnya jika kita melaporkan sama pejabat setempat tentang jalan rusak atau apalah itu. Tidak jarang yang ditanggapi. Dan kalaupun viral, belum tentu yang memviralkan itu tenang hidupnya. Karena kan kita tahu sendiri, kebanyakan pejabat setempat ini, daerah ini, tidak mau kejelekan mereka itu terekspos. Tapi terkadang mereka ini seolah-olah tidak mau menyelesaikan. Seolah-olah abai, begitu kan? Jadi ya gimana ya? Susah jadinya tuh masyarakat tuh. Kadang mau berani speak up juga takut. Tapi gak speak up juga ya tersendiri. Betul. Pasti mengagulah soal jalan ini kan transportasi umum juga.
Jadi ya terkadang gitu lah. Tapi alhamdulillahnya sekarang banyak orang-orang yang berani mau melaporkan jalan rusak lah, apalah gitu. Jadi udah ada yang berani karena media sosial ini ya. Kan terutama sih menurut saya karena adanya Bapak Aing ya. Jadi masyarakat itu semuanya berani gitu. Alhamdulillah. Maka setiap saya memimpin, tidak pernah saya berubah warna pemerintah menjadi warna partai. Saya tidak pernah. Kapan ketika saya menjadi bupati, pernahkah Anda lihat di samping kiri saya pengurus partai? Tidak. Samping kiri saya selalu birokrasi. Tim sukses hanya mengantarkan sampai menang. Setelah itu dia kembali ke tempatnya. Nggak usah ikut sukses di pemerintah daerah. Bahaya kalau tim sukses ingin masuk ke gedung negara. Nggak bisa. Kenapa? Dia harus kembali. Karena judulnya juga relawan. Dia rela berkorban. Untuk apa? Dalam dirinya, nggak apa-apa Kang Deddy mimpin, nggak apa-apa Om Jen mimpin. Tetapi visi Purwakarta istimewa dan Jawa Barat yang terwujud. Saya kembali menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi buruh. Yang penting, perhatikan kesejahteraan kami. Itu bukan mengirim proposal. Akhirnya selama 10 tahun hidup dari proposal. Enggak boleh. Kalian masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari. Sekali makan 15.000, total 45.000. Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan 1 malam itu Rp50.000. Dan total pengeluaran setiap orang itu kalau ditotal makan, bensin, penginapan totalnya Rp110.000. 66 juta rupiah per hari sia-sia di lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir 66 juta rupiah itu dalam waktu 1 hari. Rata-rata orang berkunjung ke lembur Pakuan mengharapkan solusi. Mereka mengorbankan waktu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan diam saja melihat kondisi ini? Dan kalau kalian masih belum paham juga maksud dari video ini, kalian kebangetan. Salam fans KDM sejati. Jelema yang ngakuna fans KDM sejati, pecinta Kang Deddy Mulyadi, datang jauh-jauh ke lembur Pakuan. Biaya makan, nginep, jeung tetek bengekna dihitung anjir, cenah lamun aya 600 orang nu datang berarti perputaran ekonomi di lembur Pakuan teh 60 juta sapoe cenahnya. Datang kadinya teh pengen atau berharap solusi dari KDM. Berharap solusi apa berharap dibere duit sate. Nu saing apalnya nu datang ke lembur Pakuan di mana-mana bahkan di luar provinsi Jawa Barat. Ya selain hayang ketemu bapak eta mah bonus merenannya, tapi hayang ningali kaendahan lembur Pakuan, hayang nongkrong-nongkrong, hayang jajan, hayang dahar di lembur Pakuan. Loba anu marawat timbel ngadon dahar tidinya. Walaupun Bapak KDM membuka rumah solusi tidinya, da atuh moal ujug-ujug langsung diproses, butuh waktu. Apalagi nu datang teh lain sia doang nya, nu diurus teh lain sia doang, tapi seluruh masyarakat di Jawa Barat. KDM teh keur gawe unggal poe eta teh keliling Jawa Barat nguruskeun warga Jawa Barat. Aya 50 juta orang wargana anu kudu diuruskeun. Aya puluhan kabupaten jeung kota anu jalanna masih rusak, bangunan-bangunan sakola rusak, encan nguruskeun warga anu miskin, nguruskeun masalah pendidikan, nguruskeun masalah pengangguran. Rumah solusi di lembur Pakuan eta sebagai jembatan aspirasi. Sok sagala masalah di lembur ente tak sampaikeun tidinya. Selain rumah solusi, rumah aduan, ya KDM oge aya program nganjang ka warga. Di program eta oge sarua nya KDM teh balanja masalah, sok sampaikeun tidinya naon wae permasalahan anu dirasakeun ku masyarakatna, diberesan hiji-hiji. Cik atuh pamenta teh ulah kos ngegel cengeknya ayana digegel gitu, ayana oge karasa ladana. Ayeuna ngerakeun gogorowokan tuh menang solusi, tuh menang solusi, tuh menang duit meureunana sia teh. Lain tuh menang solusi ngerakeun sia ka ongkos-ongkos dihitung ongkos dahar cenah nginep, nya ongkos jang sia, dahar jang beuteung sia, nya nginep oge jang sare sia meureunana. Nah jadi KDM nu kudu mikiran anjing. Belanja yang ke depan. Nah sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai
8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Betul. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun, pendapatannya 8 triliun. Wah bisa dilapis 2 tingkat. Berarti selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untung ya Pak. Kalau ini Amerika digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Kurang cenah bayar pajak wae tapi jalan butut. Betul. Dan dari pajak kendaraan bermotor ini kalau konsisten dilaksanakan, itu kita bisa investasi jalan tol. Masuk ke investasi. Investasi bisa bangun jalan tol sendiri, Pak, nggak usah swasta. Bungari pemerintah. Betul nggak, Pak? Itu. Tinggal menyesuaikan dengan belanja pegawai ya Pak. Nah, ya benar pegawai. Nah, kita juga kalau untuk pegawai ya konsisten berdasarkan kebutuhan saya untuk memahami belanja pegawai itu akan bersikap profesional, bukan politik. Artinya bagi saya nggak takut dipersalahkan orang, dibenci orang, nggak apa-apa. Kalau untuk kepentingan masa depan, karena pemimpin bukan untuk nyari populer dan disukai banyak orang. Pemimpin itu mengambil keputusan untuk kepentingan masa depan. Ya. Misalnya gini, saya punya anak di sini. Anaknya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Saya kan tidak mungkin mengikuti. Saya lebih baik dibenci sama anak saya, tapi anak saya punya masa depan. Dibanding mengikuti keinginan anak saya tidak bisa mengikuti. Misalnya contoh, anak saya itu waktu kecilnya itu dikasih HP. Karena ya udahlah nggak usah ceritain. Nah, dampaknya adalah kehilangan fokus. Gitu loh. Saya perhatikan selama 2 bulan mulai fokus. Sekarang saya putuskan total nggak boleh pegang HP. Dan mulai hari ini sudah mulai fokus, sudah bisa berhitung sampai 100 melihat muka saya. Ya memang berat gitu loh, tapi nggak apa-apa. Nih yang mau benci ayah boleh, tapi nih yang harus punya masa depan. Nah kita berarti rumusan Bapak yang terpusing hari ini adalah konsistensi ucapan saya 100% untuk pembangunan jalan. Tetapi kan ada kalimat saya yang berikutnya, apabila sudah terpenuhi kebutuhan jalannya, maka bisa digunakan untuk belanja yang lain sesuai dengan tingkat kebutuhan publik. Belanja pembangunan sekolah, belanja pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan, pembangunan rumah rakyat miskin. Ya artinya ke belanja publik juga gitu loh. Dan kita nanti akan mengucapkan terima kasih. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa masyarakat ini malas atau banyak yang malas untuk bayar pajak karena itu. Jadi hasil dari pajak ini tidak digunakan untuk semestinya, yang harusnya untuk pembangunan jalan, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, itu malah dibelanjakan untuk kepentingan yang lain ternyata. Nah, ini juga nih poin,
poin dari Kang Deddy Mulyadi ini konten. Jadi kita sebagai masyarakat ini tahu loh, oh ternyata uang pajak kita selama ini tidak diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan perbaikan jalan, teman-teman. Makanya nggak aneh selama ini banyak jalan-jalan yang rusak. Banyak orang-orang yang malas bayar pajak. Jangan salahkan masyarakat juga kalau malas bayar pajak, karena hak dia untuk mendapatkan jalan yang layak itu tidak dapat. Oke teman-teman, itulah video yang bisa saya sajikan. Gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.